Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita masih bicara terkait dengan proyek 69,9 miliar ya terkait pembangunan di Pulau Rinca yang menuai kontroversi setelah kemarin netizen sempat dibikin patah hati dengan yang katanya tadi komodo menghadang truk pembangunan. Ini juga informasi masih kita terus gali pemirsa bagaimana kita melihat perspektif dari berbagai macam pihak karena kita ingin tentunya mendapatkan informasi yang valid dan terkait ini apapun itu memang komodo konservasi dan lokal penduduk di sana adalah tadi hal-hal yang harus kita tempatkan di pertama ketika kita melihat kelangsungan hidup komodo dan pulau-pulau sekitarnya. Kita di segmen ini tersambung dengan peneliti Sun Spirit for Justice and Peace Labuan Bajo ada Bang Venansius Haryanto. Selamat malam Bang Venansius. Selamat Apa sore, kabar selamat sore Bang? Bang. Iya. Selamat, kabar baik. Kabar baik ya? Ya. Iya, Bang, kita bicara pendapat dari Sun Spirit for Peace ini Justice and Peace Labuan Bajo sendiri terkait kontroversi pembangunan di Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Seperti apa, Bang? Ya, kami dari Lembaga Sun Spirit for Justice and Peace dalam 3 tahun terakhir ini bersama dengan teman-teman pelaku wisata di Labuan Bajo dan aktivis-aktivis lingkungan itu selalu konsen pada pembangunan yang ada dalam kawasan Taman Nasional Komodo Ya, karena TNK. memang sejak awal kita menganggap dan juga mengetahui dengan baik bahwa kawasan Taman Nasional Komodo adalah kawasan konservasi satwa endemik yang juga rentan akan kepunahan yang memang telah diakui oleh lembaga-lembaga internasional dan itu terus dijaga selama ini. Nah, sebenarnya perjuangan kita untuk melawan segala pembangunan yang kontroversi di dalam kawasan Taman Nasional Komodo itu dimulai pada tahun 2018. Baik. Ketika pada waktu itu KLHK memberikan rekomendasi kepada PT perusahaan-perusahaan swasta untuk segera memulai proyek sarana prasarana pariwisata alam di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Dan salah satunya itu di Pulau Rinca, itu PT Sagara Komodo Lestari mengantongi lahan seluas 22,1 hektar. Lalu kemudian ada PT Komodo Wildlife Ecotourism, dia mengantongi konsesi lahan seluas 400-an hektar, itu di Pulau Padar dan di Pulau Komodo. Nah, karena pada waktu itu perlawanan yang cukup masif dari tidak hanya masyarakat Labuan Bajo, tapi juga seluruh Indonesia, seperti yang terjadi juga sama seperti sekarang ini. Jadi aktivitas dari kedua perusahaan itu pada waktu itu terhenti untuk sementara dan kita juga belum tahu apakah sampai sekarang izinnya belum dicabut atau atau masih berlangsung begitu. Nah, dalam perjalanan waktu ketika pemerintah pusat pemerintahan Jokowi menetapkan Labuan Bajo sebagai destinasi super premium, destinasi pariwisata super premium, kita dikagetkan dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Dirjen KSDAE dari KLHK terkait dengan poin-poin blueprint pembangunan di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Dan sidang itu terjadi pada tanggal 30 Januari 2020 yang langsung dipimpin oleh Dirjen KSDAE. Dan pada waktu itu kita di Labuan Bajo segera mengkonsolidasi diri, baik itu pegiat lingkungan dan juga para pelaku wisata, karena kita melihat beberapa poin yang ada di dalam dokumen itu sangat membahayakan konservasi di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Dan pada bulan Februari 2020 yang lalu, kita sudah mengutarakan penolakan awal, termasuk sekarang ini salah satunya itu pembangunan sarpras yang menyerupai bangunan geopark di Pulau Rinca. Jadi sebenarnya penolakan kita itu sudah mulai di awal tahun 2020 karena kita melihat bahwa ini akan sangat berdampak buruk terhadap lingkungan. Pembangunan apapun itu terkait tadi dengan Pulau Rinca dan Komodo akan berdampak buruk. Dan Anda menyebutkan bahwa ada poin-poin yang memang sangat membahayakan. Poin apa, Bang, misalnya, Bang? Yang saya maksudkan tadi itu adalah poin-poin rincian pembangunan yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Salah satunya itu adalah yang sekarang ini mulai dibangun. Jadi dari keseluruhan rincian pembangunan yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo,
dalam rangka untuk menjadikan itu sebagai destinasi wisata kelas dunia. Jadi yang dieksekusi pertama sekarang ini pembangunan geopark ini. Yang di Lobuaya itu bukan? Ya, Ya. ya, yang sekarang tengah menjadi viral. Lalu kemudian yang lain juga waktu itu yang kita tentang itu adalah akan ada juga pembangunan dermaga dan kuliner kelas premium itu di Pulau Padar. Oke. Ya, lalu kemudian akan ada juga pembangunan helipad untuk helikopter itu di beberapa pulau. Lalu kemudian salah satu juga yang kita tolak, yang sekarang terus juga berada dalam pantauan kita itu adalah rencana penataan eksklusif Pulau Komodo dengan banderol tiket 1.000 USD itu. Ya. Dan akan ada pembangunan juga yang ada di sana nanti. Jadi sebenarnya keseluruhan pembangunan ini, Bang, kita sudah tolak sejak awal dan sekarang ini saya kira bukan hanya karena sesuatu yang viral yang terjadi di media buaya yang menghadang dump truck itu, tapi memang sebenarnya keseluruhan desain ini sejak awal kita sudah tolak. Hanya suara-suara penolakan kita tidak pernah didengar begitu dan tidak pernah dihiraukan. Kalau pendapat penduduk lokal sendiri, saya tahu, saya baca juga di media sosial banyak masyarakat lokal yang menolak juga terkait ini karena mereka juga akan merasakan dampaknya karena Pulau Komodo nanti juga akan dikosongkan, tidak ada aktivitas UMKM atau seperti apa. Kalau dari penduduk apa pendapatnya, Bang? Iya, sebenarnya kita melihat strategi yang strategi yang berbeda dari kehendak yang sama untuk menguasai Pulau Komodo. Ini untuk konteks Pulau Komodo ya, Bang. Oke. Ya, berbeda dengan Pulau Rinca. Jadi tahun 2019 itu kan ada rencana dari pemerintah untuk merelokasi penduduk setempat dalam rangka penataan pulau itu untuk menjadi destinasi eksklusif. Tapi karena waktu itu proses pemindahan mereka itu dengan cara pemaksaan, makanya masyarakat langsung menolak. Jadi gelombang perlawanan waktu itu berhasil menggagalkan rencana kontroversi ini. Nah, sekarang rupanya pemerintah sepertinya tidak mengubah rencana ini, hanya strateginya berbeda. Nah, hari ini tadi kami dikejutkan dengan pemberitaan di majalah di koran Tempo, Tempo bahwa Pulau Komodo itu akan tetap didesain menjadi destinasi eksklusif dan lapak-lapak UMKM masyarakat, souvenir masyarakat itu akan dipindahkan ke Pulau Rinca. Nah, tadi di grup WhatsApp kami bersama dengan warga Kampung Komodo sudah terjadi terjadi diskusi yang hangat di sana dan ya posisi mereka itu seperti tempo hari, jadi tidak berubah. Jadi mereka sudah membaca bahwa ini hanya strategi baru dari kehendak lama untuk merelokasi mereka begitu. Dan otomatis ya mereka menolak begitu. Baik, kalau ada klaim ini, Bang Vansius, kalau klaim pemerintah bahwa apapun yang dilakukan ini tadi sudah mendapatkan atau melalui proses tadi analisa dari terkait konservasi, terkait dari ahli bahwa tidak sembarangan sebenarnya apapun yang dibangun juga untuk bukan semata-mata untuk investasi tapi hal-hal positif yang untuk memperkenalkan dan juga menjaga sebenarnya kelangsungan hidup Komodo. Kalau ada tesis dan juga klaim pemerintah ini, apa yang bisa Anda sanggah dari ini? Iya, saya juga kami juga di sini para pelaku wisata juga para penggiat lingkungan ya juga kurang tahu seperti apa sih sebenarnya seperti apa yang dimaksudkan oleh pemerintah dengan klaim bahwa semua pembangunan ini tetap mengedepankan konservasi alam seperti itu. Ya, benar. Karena kita langsung berpegang pada satu prinsip saja bahwa Undang-Undang Konservasi tahun 1995 kalau saya tidak salah itu sudah menggariskan bahwa ekosistem alam di kawasan Taman Nasional Komodo itu dari satu ekosistem yang utuh yang memang pembangunan di dalamnya itu mesti harus hati-hati begitu. Dan selama ini ya masyarakat sudah berpegang teguh bahwa ini kawasan konservasi yang perlu dijaga karena juga alasan lain itu adalah pembentukan kawasan konservasi ini dulu itu harga yang dibayar itu sangat mahal gitu. Jadi hak-hak masyarakat lokal untuk bisa mengakses sumber daya yang ada saja itu dibatasi. Itu artinya bahwa masyarakat sudah sejak awal bahwa seperti apa harus menjaga kawasan konservasi. Karena saya dengar juga cerita soal Atamodo ya, Bang ya? Benar. Iya, jadi memang
tidak hanya bicara komodo, tapi juga harusnya ya. pemerintah juga mendengar aspirasi dari lokal native di Benar, Bang. sana, bagaimana mereka Ya, ya. harusnya ya tadi didengar. Bang, terima Ya. kasih sekali atas waktunya ya. Terima kasih, Bang. Pertanyaan Ya, kita sebenarnya sama-sama. satu sih. Kalau kenapa komodo bisa bertahan jutaan tahun? Karena mereka di sana dan tidak dirubah apapun itu ya Bang. Yang jadi pertanyaan nanti kalaupun dirubah, apakah ada jaminan bahwa kita bisa membuat komodo tetap ada untuk anak cucu kita nanti ke depannya? Semoga suara saudara ini didengar di NTT juga. Semoga juga pemerintah juga punya jawaban, diskusi. Kita ingin ngobrol yang adem ya Bang ya, biar kita tidak Terima kasih. misleading informasi. Salam untuk teman-teman di Labuan Bajo.